Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentram hatinya oleh karena berkat dan rahmat Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Jumat 2 Juli 2021. Yang kali ini didasarkan dari kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, keindahan kasih dan kekuatan-Mu menopang dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Di tengah berbagai kelelahan hidup kami oleh karena situasi yang sedang kami jalani, Engkau Tuhan hadir, merangkul dan merengkuh dari setiap kegentaran, ketakutan, dari harapan hidup kami. Sehingga Kau nyatakan berkat, kasih, dan kemurahan-Mu serta pemulihan melalui kuasa-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, keselamatan-Mu itu kekal, berbicara kini dan selamanya atas kehidupan kami. Maka firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama ya Tuhan, kami yakini hadir, menyatakan kekuatan dan pengharapan itu sendiri dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan layakan kami melalui damai, berkat, dan pertolongan-Mu, serta pengampunan-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita bersama merenungkan kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ke-11, dan demikian sabda Tuhan. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami, bila berhadapan muka, sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman yang sudah kita baca yang didasarkan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ke-11 mengajak kita pada hari ini masuk dalam tema mendengar dan berpikir yang benar. Jika kita mendengar ambulan, suara ambulan, sirenenya, dulu kita berpikir, wah, itu pasti bawa orang sakit atau bawa orang meninggal. Tetapi sekarang, mungkin dalam pikiran kita punya kecenderungan lain. Jika mendengar suara sirene ambulan, apalagi itu berturut-turut, kita bisa menyangka atau membuat prasangka bahwa ambulan itu sedang membawa orang yang kena atau terpapar COVID-19. Sampai-sampai saya melihat di YouTube, bahkan berita-berita yang lainnya, ada sebuah daerah yang menuliskan sebuah permohonan dari masyarakat sekitar, supaya ketika ambulan melewati daerah sekitar, sirenenya tidak usah dinyalakan. Yang kedua,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bagi kita yang biasa pegang HP dan kemudian mengakses media sosial, khususnya WA, dan juga melihat tayangan-tayangan televisi atau membaca media-media online, termasuk media cetak, berita apa yang berseliweran? Bukankah berita yang utama yang diberitakan adalah seputar COVID? Dan kecenderungan kita apa? Kadang seluruh hidup kita tiba-tiba berbicara tentang yang ada di sekitar kita dan menanggapi situasi pandemi saat ini. Kita diarahkan dan semua tertuju pada persoalan itu. Dan pada akhirnya kecenderungan kita pada pembahasan ini melibatkan semua aspek kehidupan kita yang hanya berfokuskan pada hal-hal itu saja. Kompas, Selasa 29 Juni 2021, menarik sekali. Ada istilah yang digunakan infodemi atau banjir informasi. Nah, infodemi ini yang setahun lebih ini kita dibanjiri oleh berbagai informasi tentang COVID. Ada yang benar, ada yang hoax dan lain sebagainya. Sampai-sampai masyarakat dan mungkin termasuk kita bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bisa yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Di media ini dikatakan pula, bukan persoalan benar atau salah saja, tapi juga melibatkan emosi dan kepercayaan. Karena tadi seperti saya katakan, kecenderungan mendengar ambulan, mendengar atau membaca berita-berita, kita juga terlibat untuk memiliki kecenderungan itu. Itu persoalan emosi dan persoalan kepercayaan tadi. Kita sudah susah untuk membedakan mana berita yang baik, mana berita yang tidak baik. Nah, di media ini pun mengatakan ini oleh karena masyarakat telah lelah. Tentu lelah dengan berbagai hal yang terjadi. Karena biasanya beraktivitas rutin, terbatas menjadi terbatas, biasanya melakukan ini dan itu, tiba-tiba kemudian harus berada di rumah, dan banyak hal. Sehingga masyarakat menjadi lelah, termasuk kita. Sehingga berita-berita yang didapat, tadi dianggap ada yang benar, ada yang kemudian disalahkan, ada yang dibenarkan dan sebagainya. Semua menjadi lelah dan punya kecenderungan emosi. Persis atau paling tidak ada gambaran yang bisa mirip peristiwanya di Korintus. Ketika Paulus menuliskan surat-suratnya pada jemaat Korintus. Ada kitab 1 Korintus dan kitab 2 Korintus. Secara khusus kita lihat dan kita baca di ayat yang ke-9. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Paulus juga menanggapi situasi sekitar di Korintus. Situasi Korintus adalah masyarakat yang lelah juga. Karena apa? Disebutkan di literatur bahwa itu masyarakat metropolis. Masyarakat kota yang berkembang bertumbuh dekat pelabuhan, sehingga kemudian informasi banyak masuk, pengajaran banyak masuk, dan semuanya dengan bebas masuk. Nah, ketika Paulus mengingatkan, memberitahukan, memberikan nasihat dan sebagainya, disebutkan dengan tegas, dengan keras, ada sebagian jemaat atau orang yang percaya mengatakan ini hanya menakut-nakuti sajalah. Belum tentu kebenarannya. Ini bisa bohong ini Paulus dan lain sebagainya. Sehingga Paulus dikatakan surat-suratnya hanya menakut-nakuti saja. Membuat orang cemas. Sehingga membuat orang tidak berpikir dengan jernih, dengan baik, hanya memancing respon emosi saja. Dan jelas, kata menakut-nakuti memiliki kecenderungan bahwa Paulus
dalam surat-suratnya tidak dipercayai oleh beberapa jemaat di Korintus. Oleh karena itu Paulus menegaskan secara khusus, ia tidak sedang membela dirinya, tapi sedang memberikan pembelajaran, memberikan nasihat, memberikan kekuatan dan kesegaran bagi jemaat di Korintus. Bahwa yang ia sampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Paulus dituduh bahwa suratnya tegas dan keras, tapi ketika berhadapan empat mata, tidak sesuai dengan kata-katanya. Seperti kita baca secara khusus di ayat yang ke-10. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tadi dituduh Paulus dituduh bahwa ia hanya sekedar menakut-nakuti. Yang kedua, dia dituduh apa? Tidak berintegritas. Hanya bikin surat saja, tetapi sikapnya tidak menunjukkan dirinya yang tegas dan keras atau pemberani itu. Yang ketiga, Paulus juga digugat pada persoalan bahwa dirinya dianggap hidup secara duniawi. Kita bisa baca secara khusus di ayat yang kedua. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi ada 3 tuduhan yang dialamatkan ke Paulus. Oleh karena itu apa yang kemudian dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat Korintus yang punya kecenderungan demikian? Paulus paham bahwa jemaat ini punya kelelahan. Kelelahan dalam hidup, kelelahan karena informasi yang disebut tadi infodemi, dan kelelahan-kelelahan lainnya dalam menjalani interaksi, dalam kehidupan yang nyata. Persis yang seperti kita hadapi saat ini. Maka kemudian secara khusus ditegaskan di ayat yang ke-7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Tengoklah yang nyata. Artinya jemaat dihantarkan untuk bukan kata orang, kata itu, katanya, dan lain sebagainya. Bukan dengan prasangka, tapi lihatlah dengan nyata. Senyata-nyatanya. Dengan pikiran yang jernih, pendengaran yang jernih, dan semua yang jernih. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu dengan sesungguhnya. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Inilah pesan yang pertama bagi kita bersama. Bahwa seringkali kita mendengar informasi berbagai hal, membaca berbagai hal. Kita diundang kembali untuk apa? Berpikir jernih, melihat dengan nyata. Bukan kata orang, kata ini, tetapi apa kata kita. Syaratnya apa? Tadi disebutkan di teks ini. Jika kita menganggap sebagai milik Kristus, maka tundukkanlah diri kita di dalam Kristus itu sendiri. Artinya apa? Jemaat Korintus tidak boleh menuduh ini dan itu kepada Paulus. Termasuk menganggap bahwa surat-suratnya adalah sifatnya menakut-nakuti. Dan prasangka-prasangka lainnya. Maka yang harus dibangun bersama adalah persis yang dikatakan oleh Paulus. Secara khusus di ayat yang ke-5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Di dalam kerendahan hati. Maka dalam situasi yang membuat kita lelah, mari kita masing-masing ketika mendengar, ketika membaca, mendapatkan sesuatu, mari kita berpikir dengan terang. Dengan cara apa? Kita terpaut pada Kristus dan menundukkannya dalam kerendahan hati. Maka dalam situasi yang membuat kita lelah, kiranya kita selalu terhubung dengan Kristus. Sehingga situasi-situasi yang membuat kadang mengajak kita memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam emosi kita yang memuncak dengan marah atau menghakimi atau menilai yang lain, kita tidak terpancing, kita tetap tenang. Bahkan kita tidak menuduh yang lain dan itu. Bahkan yang dilakukan bersama adalah membangun kehidupan persekutuan dengan manis. Karena kita sama-sama adalah murid Kristus. Maka bukan pikiran liar yang kita kembangkan. Tapi kita melihat pikiran dan perasaan Kristus
dalam kerendahan hati, saling menyapa, saling menopang, saling berbagi, saling menasehati, dan saling mendengar, saling menerima satu sama lain. Yang kedua, persis yang dikatakan Paulus, suratku memang tegas dan keras. Maka dalam menyikapi situasi-situasi sosial yang saat ini sedang kita hadapi, kita juga harus tegas dan keras. Tentu bukan kemudian menghakimi yang lain, tidak. Tegas dan keras dalam diri kita, mulai dari diri kita. Apa itu? Misalkan ada berita-berita tadi, saya mengatakan ada infodemi, kebanjiran informasi. Lah, kita kan punya kemampuan, diberikan rahmat, diberikan berkat untuk kemampuan mendengar, pikiran dan semuanya untuk mengolah dengan baik. Maka jika kemudian kita tidak memerlukan itu dan kita anggap bahwa itu tidak berguna, kenapa tidak? Bukankah konsekuensi kita masuk misalkan dalam relasi dengan masyarakat, baik buruknya ya kita siap menerima. Atau dalam grup-grup WA, informasi apa saja masuk. Dan kita tidak bisa kemudian memaksakan diri orang harus patuh atau menurut pada kita. Justru yang kita lakukan adalah bersikap tegas dan keras, melindungi diri dengan cara apa? Membuat pilihan yang tepat. Sehingga kita tidak terganggu dengan keadaan yang sekitar. Misalkan kita terganggu melihat tayangan televisi, terus ada informasi-informasi yang sama dan membuat kita lelah, kenapa kita tidak berganti channel? Kenapa kita tidak mendengarkan firman Tuhan, membaca? Jangan-jangan kelelahan kita karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita hanya sekedar menerima informasi, tetapi tidak mengolah karena kita tidak berakar dalam Kristus. Kewaktuan kita bukan digunakan untuk merenungkan, mendengarkan, bahkan mendekatkan diri kepada Kristus, melalui puji-pujian, merenungkan sabda Tuhan, berpikir yang baik, tetapi karena kita terus mempunyai kecenderungan untuk mengakses berita itu. Oleh karena itu, tegas dan keras, menyikapi itu semua juga dengan bijak. Maka ajaklah diri kita secara pribadi, berjumpa dengan Kristus Tuhan. Maka yakinlah, setiap apapun yang ada di sekitar kita, jika kita berpegang dengan teguh kepada Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan. Bahkan bisa menyaring semuanya dengan baik dan benar. Bahkan sampai membuat pilihan pun kita menjadi tepat. Dan sebagai penutup, mendengar dan berpikir yang benar, itu tidak mudah. Paulus sudah berkali-kali menyampaikan menasihati, tetapi tetap dianggap menakut-nakuti. Padahal Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus berdasarkan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ia tidak sedang memegahkan dirinya. Di ayat yang secara khusus ayat yang ke-8, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan, bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Apa yang dilakukan Paulus semata-mata bukan untuk menakut-nakuti, tetapi membangun, membuat kesadaran bersama akan percaya kepada Kristus Tuhan, supaya dalam situasi apapun, termasuk yang disebut infodemi tadi, semua menjadi kuat, berpikir dengan jernih, menengok kenyataan, bukan hanya melibatkan emosi, tapi berpikir dalam rangka menundukkan diri kepada Kristus, sehingga kita disegarkan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak digoyahkan. Maka, mendengar dan berpikir yang benar, kita arahkan kepada Kristus. Maka yakinlah, jika kewaktuan kita bersama Kristus senantiasa hadir dan kita lakukan dalam kesetiaan, maka bukan berita-berita infodemi yang tadi kita dibanjiri berbagai informasi, sehingga kita menjadi lemah. Tapi yang kita terima adalah kita dibanjiri dengan firman Tuhan, kebenaran, sehingga kita menemukan kekuatan, rahmat, dan kuasa. Dan pada akhirnya, dalam situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap kokoh dalam firman kebenaran dan kuasanya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran sabdamu yang telah kami terima.
Mampukan kami menerima dari berbagai informasi dengan kacamata iman kami, sehingga kami kemudian bisa mengolahnya dengan baik, mendengar dan berpikir yang benar. Tentu saja kami harus terpaut pada kasih kemurahan dan kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami bisa dengan baik mengolah semuanya dengan tegas dan keras, artinya kami buat pilihan yang tepat berdasarkan pada kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu tundukkanlah kami Tuhan dalam kemurahan-Mu supaya kami memiliki kerendahan hati mendengarkan sabda-Mu dengan baik, sehingga pula kami Tuhan menemukan berkat dalam situasi yang saat ini kami rasakan sungguh sangat menekan. Tapi biarlah melalui kemurahan-Mu itu kami tetap kuat dan bangkit, sehingga berbagai hal yang kami terima, kami dapatkan, kami dengar, tidak membuat kami takut, dan kami juga merasa bahwa informasi-informasi yang ada tidak sedang menakut-nakuti kami, tetapi lebih kepada kami dibangunkan secara positif, membangun kesadaran dan kewaspadaan dalam situasi pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami dan tolonglah kami dalam kehidupan kami. Dan khususnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu, untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Retno Wati Matulesi, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Labardio, dan keluarga Bapak Andreas Trasjiono, keluarga Bapak Ruswendra, keluarga Bapak Bernard Ginoga, Saudara Yunan Widatmoko, Ibu Suwarni, demikian juga atas kehidupan Bapak Sunarto, Ibu Twista, dan juga Bapak Ridya, dan juga keluarga Bapak Wawan, dan juga Bapak Ediono. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan menolong hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya kekuatan-Mu terjadi atas mereka. Demikian juga atas kehidupan Mbak Hosi. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberkati, dan memulihkan hamba-hamba-Mu ini yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau memberkati dan menguatkan hamba-hamba-Mu yang terpapar COVID-19. Kekuatan dan kasih-Mu dan cinta-Mu terjadi atas hamba-Mu ini. Demikian juga kami dibangunkan dalam kesadaran untuk membangun persekutuan yang manis dan indah, menumbuhkan gereja yang sehat, dengan kami Tuhan mendukung, mendoakan, membantu, dengan apapun yang kami miliki untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri oleh karena terpapar COVID-19 atau oleh karena mereka berkontak erat atau dekat dengan yang terpapar. Oleh karena itu mampukan kami bersama-sama mendukung dan memperhatikan saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkatilah kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, bila rahmat berkat-Mu hadir menenteramkan kami Tuhan, dan membuat kami terus sadar bahwa kami harus terus mencari dan meraih serta merasakan kuasa dan cinta-Mu Tuhan. Mampukan kami tetap tenang, mampukan kami tetap rendah hati, mampukan kami memiliki kesadaran penuh kepada-Mu Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami hanya bergantung pada kekuatan dan cinta-Mu itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam penanganan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau telah memilih Bapak Presiden dan seluruh menteri dan semuanya Tuhan. Dan kami yakin hikmat dan kasih-Mu bekerja atas kehidupan Bapak Presiden dan seluruh aparat pemerintahan untuk bekerja dengan keras melawan COVID-19. Kami yakin dari setiap upaya yang dilakukan Engkau membuat berhasil Tuhan, sehingga dalam PPKM darurat ini yang akan segera dilaksanakan, kami yakin Tuhan, inilah cara yang terbaik untuk menangani meningkatnya COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau menolong, memberkati, dan kami yakin Tuhan Engkau hadir di beberapa daerah yang sudah digolongkan merah atau hitam, dan ada beberapa tempat yang kasus per kasusnya semakin meningkat. Engkau menolong Tuhan, dan Engkau meredam, dan Engkau Tuhan melepaskan semuanya, sehingga kembali Tuhan, melalui kasih kemurahan-Mu, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, dan inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan memberkati,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.